Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika dan di sini kita akan bahas mengenai pola bilangan. Dilihat sampai habis ya, dan semoga mudah untuk dipahami. Oke, kita mulai dengan pola bilangan, yaitu di sini akan dibahas yaitu pola bilangan berbentuk geometri. Jadi ini adalah salah satu gitu ya, pola bilangan yang ada dalam matematika. Kita akan bahas mengenai pola bentuk geometri. Oke, di sini pola bentuk geometri itu bisa berupa, contohnya seperti ini. Bisa dilihat ya, contohnya itu adalah sebagai pola titik dan nanti bangun datar. Oke, coba perhatikan. Yang pertama itu adalah titiknya 1. Kemudian yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu adalah titiknya ada tuh 7. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan itu ada 19 titik. Kemudian kita juga bisa melihat seperti geometri di bawah ini. Contohnya seperti segitiga ya. Yang warna merah itu segitiga, berarti itu memiliki 3 sudut. Maka itu adalah pola berbentuk segitiga, yaitu 3 sudutnya yaitu, dan di sebelahnya 4. Dan di sebelah itu adalah, karena itu segi 5 jadi 5, dan di sebelahnya segi 6 jadi 6. Sehingga kita bisa melihat itu tambah-tambah 1 ya, sehingga polanya itu bertambah 1. Kemudian ketika kita sudah melihat dari contoh, maka kita bisa mendefinisikan arti dari pola dalam matematika. Definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Jadi itulah definisi dari pola dalam matematika. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pola dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pola bilangan kelopak bunga di bawah itu. Itu adalah pola bilangan kelopak. Kalau dilihat yang pertama itu, karena 1 kelopak maka itu adalah bunga kelopak 1. Kemudian yang di sampingnya itu memiliki 2 kelopak. Dan yang ketiga itu memiliki 3 kelopak. Kemudian selanjutnya itu ada 5, dan di bawahnya itu ya, itu ada 8, bisa dihitung ya, dan di bawahnya ada 13, sehingga ketika dilihat itu adalah pola bilangan Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, maka ini adalah bagian dari pola bilangan Fibonacci. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan pola yang dimana memang terkadang kita nggak menyadari. Contohnya seperti ketika kita ingin mencari alamat ataupun nomor rumah yang akan kita tuju, maka dari situ kita bisa melihat ternyata itu adalah salah satu bagian dari pola. Maka sisi manakah yang genap atau ganjil? Ya, kita bisa melihat bahwa yang di bawah itu adalah sisi genap dan yang di atas itu adalah sisi ganjil. Sekarang nomor 2, apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Tergantung ya. Coba diperhatikan, ketika kita dari kiri ke kanan maka itu akan bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita dari kanan ke kiri maka itu akan berkurang, sehingga nomor rumahnya itu tergantung ya. Kemudian untuk contoh 1.1 ya, kita perhatikan berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Nah, untuk bilangan 0 dan 1 itu ada 2 bilangan ya. Ada 2 bilangan. Coba ya, 100
dibagi dengan 2 tadi ya, yaitu 100 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 itu adalah 5 ya. Kita buat 5 di atas, dan 5 kali 2 itu 10, dan turun 0. Jadi nolnya kita naikkan ke atas jadi 50. Sehingga sisanya kan 0. Jadi si 0 ini adalah berada pada warna merah, sehingga dari sisanya 0 itu adalah warna merah. Jadi bilangan 100 itu berada pada warna merah karena sisanya 0. Pada 1001 juga seperti itu, dibagi 2. 10 bagi 2 itu adalah 5 ya. 5 dikali 2 berarti 10. Kita buat 0, nolnya di atas ya, dan 1, sisanya kan 1. Jadi kan karena sisanya itu 1, jadi kan sisanya itu 1. Kalau 1 itu kan berada pada posisi berwarna putih, sehingga ketika kita sudah melihat gitu ya bahwasanya sisanya 1 berwarna putih, maka kita bisa menyimpulkan bahwa warna pita pada bilangan 100 itu merah, sedangkan 1001 itu warna putih. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh 1.2. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Oke, jadi kita melihat di situ ya. Dalam contoh 1.2 itu ada 3 bilangan, yaitu merah 0, putih itu 1 ya, dan biru itu 2. Sekarang contoh 1.2 nya kita perkecil ya, dan di sini kita harus mencari angka yang merah. Kalau yang merah itu kan dimulai dari 0, berarti 0 ya, 3, dan kita harus perhatikan 15 itu nggak usah kita masukkan karena itu kan angka ini ya. Yang penting kita tahu angka terkecil dan terbesar itu 0, 3, 6, dan 18 itu adalah merah. Sedangkan yang putih yaitu 1, 4, 7, dan 16. Kemudian yang biru yaitu dimulai dari 2 ya, 5, 8, dan 17. Kita bisa melihat, sehingga sekarang kita bagikan aja langsung, yaitu 2345 ya, karena tadi ada 3 bilangan, maka sekarang tinggal kita bagi aja 2345 dibagi 3. Jadi kalau di angka 23, kalau dalam perkalian mendekati berapa? Itu tuh 7, yaitu 3 kali 7 21. Kita kurangkan, berarti 3 kurang 1 itu adalah 2. Karena 2 bagi 3 tidak bisa, kita tambahkan 4, kita turunkan yang 4, berarti 24 bagi 3 itu adalah 8. 3 kali 8 24 sama dengan 0 ya, sehingga kita turunkan angka 5 dibagi 3 itu ya bisanya cuma 1 ya, sehingga kita buat di atas 1 dikali 3 sama dengan 3, dan kita kurang yaitu 2. Karena sisanya 2 ya, berarti dia berada pada posisi warna biru. Coba kita perhatikan ya, pada posisi warna biru, sehingga dapatlah hasilnya gitu ya. Karena sisa pembagiannya 2 dan 2 itu berada di biru, jadi pita pada urutan 2345 adalah berwarna biru. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data cek tentang hasil timbangan beras dalam 20 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil pertimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Ke 1 sampai seterusnya itu udah diperhatikan ya, per berat kilogram juga sudah dilihat. Dan sekarang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan berat dari beras, setiap beras. Jadi contoh
angka 30 ya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Sekarang kita buat coretan ya. Yang pertama dulu itu 30 ada 1, 30 lagi ya 2, dan sekarang 31 1, 32 1, 35 ya, 35 juga coretan pertama, 36 juga 1, sekarang 32 tambah lagi 1, 32 nambah lagi ya 1, 33 juga, 34 juga nambah 1, 35 juga nambah, 36 juga, 33 juga seperti itu ya, dan 33 lagi, 1 lagi, dan 32 juga, 33, dan sekarang 30 ya, begitu seterusnya ya. Jadi kita harus memasukkan, kita coretlah setiap timbangan dengan beratnya sendiri. Dan sekarang kita jumlahkan, 30 itu ada 3, 31 ada 1, 32 ada 4, 33 ada 4, 34 ada 3, 35 ada 3, dan 36 ada 2. Jika ditotalin semua itu ada 20. Oke, tadi karena sudah dapat ya kan, sekarang kita rubah ke frekuensi gitu ya. Jadi kalau 30 itu frekuensinya itu 3, 31 ada 1, 32 ada 4, 33 ada 4, 34 ada 3, 35 ada 3, 36 ada 2. Sekarang untuk mencari jumlahnya gitu ya, itu berat kali frekuensi ya. Sekarang kita tinggal kalikan aja, 30 kali 3 yaitu 90 ya, itu salah ya, satunya hilang. Oke, sekarang 31 kali 3, 31, 32 kali 4, 128, 33 kali 4, 132, 34 dikali 3 itu 102, 35 dikali 3, 105, 36 kali 2 adalah 72. Enggak, ketika dijumlahkan keseluruhan, hasilnya itu adalah 760. Oke, sekarang ibu ngasih tugas ya. Tugas pertama itu ini ya, seseorang menyebutkan bilangan 11.029. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Oke ya, dijawab ya. Nomor 1 itu tugas pertama, dan ini adalah tugas kedua. Di sini juga kalian kerjain seperti yang ibu jelasin tadi juga ya. Ini juga dikerjain tugas kedua. Oke, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Lebih kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.